Apakah asam lambung merusak pikiran? Satu lagi dari Kananinu. Kananinu, bukan Nino. Kan. Master, apakah asam lambung bisa merusak pikiran? Ingat ya kata-kata saya. Apakah asam lambung merusak pikiran? Tidak, karena masalahnya asam. Oke? Bukan asamnya merusak pikiran, tapi bagi saya yang lebih mempengaruhi pikiran adalah gas. Tapi bisa nggak asam lambung kalau kondisinya udah perih, kalau sensasi naik, apa merusak pikiran? Sebenarnya itu bukan merusak pikiran secara langsung, tidak. Tapi memberikan masalah, memberikan sinyal ke saraf-vagus, itu betul. Merangsang atau respon saraf-vagusnya akan memberikan masalah, itu ya. Tapi secara langsung dia mengganggu saraf, tidak. Sebenarnya yang berpengaruh besar terhadap pikiran adalah gas. Ya, gas lambung. Karena asam itu wilayahnya cuma perut, kerongkongan, mulut, ya, tenggorokan, dada, mulut. Ya, itu pun kalau tidak ada lendir maka akan mudah dinetralisir. Tapi kalau gas itu dia bisa menyusup kemana-mana. Gas itu halus, dia bisa menyusup ke jantung, ke paru-paru, bisa menyusup ke pembuluh darah, dia menyusup ke THT, telinga berdenging, hidung mampet, mata buram, kekurangan oksigen. Nah, itu sensasi kemana-mana. Karena gas ini juga apalagi kalau sering kena faktor dari luarnya, kena sering paparan suhu dingin, maka otomatis itu akan di bawah kulit kita ini banyak partikel pembuluh darah kecil mengalami vasokonstriksi, pembuluh darah jadi mencut, mengempes. Maka Anda kekurangan oksigen. Kekurangan oksigen itu bisa menyebabkan disfungsi saraf. Ya, karena otak kita butuh namanya oksigen. Kemudian apalagi masalahnya karena ususnya, karena banyak lendir tadi, itu mengganggu peristatiknya, mengganggu dinding usus untuk penyerapan nutrisi. Sehingga apapun yang Anda konsumsi, protein yang Anda konsumsi tidak bisa serap. Anda akan kekurangan asam amino. Asam amino akan dibutuhkan untuk otak kita. Nah, itu disfungsinya akan berkurang. Ya. Jadi itu penyebabnya. Kemudian, tapi kalau secara fisikis, ya secara fisikis itu merangsang saraf vagusnya karena ada kondisi perut lambung Anda benar, karena asamnya mungkin perih, kan ada luka misalnya, itu juga bisa mempengaruhi pikiran, tapi tidak secara fisik, ya, hanya sebatas memberikan sinyal ke saraf vagusnya. Ya, bagaimana caranya kalau sudah kondisi demikian? Ya, tetap lakukan 3 langkah. Kita bersihkan, kita simbangkan, kita kuatkan supaya nanti nutrisi diserap, protein Anda terpenuhi, asam amino terpenuhi, secara disfungsi sarafnya bisa bekerja dengan maksimal. Kemudian secara hardware, secara softwarenya Anda bisa kendalikan pikiran. Kalau belum memungkinkan, belum bisa maksimal, bisa dibantu dengan cara hipnoterapi. Seolah dengan cara saya bantu dengan 2 langkah. Ya, dengan pertama langkah secara fisik, kemudian langkah secara psikis.